Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati jajaran pengurus pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, para ketua dan jajaran pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus ranting, dan segenap keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di wilayah tanah air. Teriring doa, semoga kita senantiasa dalam kemudahan mewujudkan haji mabrur sepanjang hayat. Dalam kesempatan yang penuh limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita senantiasa bersyukur dan memujinya tanpa henti, sebagaimana tidak henti-hentinya pula Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Secara khusus kita bersyukur karena kita baru saja selesai menunaikan kewajiban ibadah puasa selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita sedang berada dalam suasana Idul Fitri 2026 Masehi bertepatan dengan 1447 Hijriah. Bagi umat Islam, Idul Fitri menandakan hadirnya kemenangan dan bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, kepada seluruh keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dimanapun berada, kami ucapkan Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Bapak Ibu keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji yang berbahagia, tidak terasa kita dipertemukan kembali dengan momentum peringatan hari lahir Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, tepatnya pada hari ini, Ahad, tanggal 22 Maret 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syawal 1447 Hijriah, kita memperingati hari lahir ke-36 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. 36 tahun perjalanan pengabdian sebuah organisasi besar seperti Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah tanah air tentunya telah banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik bersama. Yang pasti sepanjang waktu itu pula keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia telah berupaya berbuat yang terbaik sesuai visi dan misi pengabdian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia kepada umat dan bangsa Indonesia, yang yaitu visi terwujudnya haji mabrur sepanjang hayat. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rasa syukur dan bahagia kami atas berbagai kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam menyambut hari lahir ke-36 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di berbagai wilayah dan daerah di seluruh wilayah tanah air. Banyak di antaranya yang telah dilaksanakan bersama dalam semarak dan syiar bulan suci Ramadan dalam nuansa amaliyah ibadah, baik ibadah dalam hubungan vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah seperti salat, puasa, iktikaf, maupun hubungan horizontalnya dengan masyarakat pada umumnya, hablum minan nasya dengan pembayaran zakat, infak, sedekah, dan kegiatan bakti sosial lainnya. Semoga semua amal ibadah tersebut menjadi catatan amal soleh dan landasan penting untuk pengabdian terbaik Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di masa-masa yang akan datang. Semua rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini tentu menjadi bagian penting dalam menjaga kelangsungan dan kesinambungan eksistensi dan regenerasi organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yaitu kelangsungan dan kesinambungan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi ke depan yang lebih baik sesuai tuntutan dan tantangan perkembangan lingkungan yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, tema hari lahir ke-36 Ikatan Persaudaraan Haji tahun ini adalah dengan semangat kemabruran haji, kita tingkatkan pengabdian terbaik untuk negeri. Substansi tema ini mengingatkan dan menegaskan kembali komitmen dan konsistensi keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk terus mengusung dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemabruran haji sebagai landasan beramal dan berbuat yang terbaik di setiap langkah dan pengabdiannya.
Apapun tantangan dan ujian yang kita hadapi, hendaknya nilai-nilai kemabrur haji tetap mendasari sikap dan tindakan keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Prinsip ini penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan agar kita semua mampu menjaga, mengawal dan mewariskan budaya berorganisasi yang baik, yang taat azas, yang bermartabat dan produktif dalam semangat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini pula, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berlingkup nasional. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan organisasi kebajikan yang bersifat independen dengan visi terwujudnya haji mabrur sepanjang hayat. Dalam semangat menjaga kemabruran haji, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia mempunyai fungsi sebagai rumah pembinaan dan pengembangan kesolehan pribadi sekaligus kesolehan sosial bagi anggotanya. Kemabruran haji setidak-tidaknya harus tercermin dalam kehidupan umat yang kuat dan sehat, bahagia sejahtera lahir dan batin, serta beretos kerja tinggi dalam semangat pengabdian terbaiknya bagi kehidupan umat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Berkenaan dengan itu, saya tekankan kembali agar seluruh jajaran Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia senantiasa mendukung program-program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang menjadi program pemerintah Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kita berpartisipasi dengan berbagai kegiatan dalam mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kita bisa hadir berperan serta dalam misi Asta Cita di wilayah dan daerah masing-masing, khususnya dalam memperkokoh ideologi, pertahanan, dan kemandirian pangan, pemberantasan kemiskinan, hingga toleransi antar umat beragama. Bapak Ibu, keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji yang berbahagia, selama 1 bulan di bulan Ramadan, kita dilatih untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketulusan, kejujuran, dan kebenaran dalam setiap langkah dan perbuatan kita, baik dalam hubungan khablum minallah maupun khablum minan nas. Sehubungan dengan itu, dalam kesempatan memperingati hari lahir ke-36 Ikatan Persaudaraan Haji hari ini, kami ingin melaporkan perkembangan langkah hukum yang saat ini masih sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Bekasi sebagai berikut. Pertama, bahwa sebagaimana kita ketahui dan sepakati bersama, keputusan mengambil langkah hukum efektif dalam menghadapi permasalahan dualisme kepemimpinan PPIW adalah merupakan amanah dari keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Jakarta tanggal 24 Oktober 2024 yang lalu. Peserta Rakernas dengan tegas menolak kehadiran kegiatan yang menamakan Muktamar Ikatan Persaudaraan Haji yang pelaksanaannya jelas melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Persaudaraan Haji. Kedua, langkah hukum ini sebagai wujud pelaksanaan arahan dan sekaligus wujud penghormatan dan ketaatan kita kepada pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Hukum Republik Indonesia atas jawaban permohonan verifikasi kebenaran yang beliau menyatakan bahwa Kemenkumham RI tidak mempunyai kewenangan untuk mengesahkan hasil suatu muktamar. Untuk itu akan ditempuh langkah hukum melalui lembaga peradilan. Sangat jelas dan tegas bahwa Kemenkumham yang sekarang disebut Kemenkum Republik Indonesia menegaskan bahwa keputusan Menteri Hukum tentang Administrasi Hukum Umum atau dikenal SKAHU yang diterbitkannya bukanlah pernyataan kesahan suatu muktamar organisasi, tetapi pengadilan perdatalah yang memiliki kewenangan untuk itu. Ketiga, dengan mempertimbangkan dan mendasarkan pada dua hal di atas dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang ada, maka kita, pengurus pusat bersama perwakilan pengurus wilayah
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia memberi kuasa kepada Hamdan Zulfa Law Firm untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bekasi. Meskipun sempat ada perlawanan dan penolakan dari pihak tergugat dengan dalih penggugat tidak punya legal standing dan Pengadilan Negeri Bekasi tidak mempunyai kewenangan mengadili persengketaan ini, namun dalam keputusan selanjutnya, pihak Pengadilan Negeri Bekasi menegaskan bahwa penggugat mempunyai legal standing mengajukan gugatannya dan Pengadilan Negeri Bekasi mempunyai kewenangan mengadili, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena gugatan ini merupakan langkah hukum atas perbuatan melawan hukum. Keempat, walaupun proses hukum di Pengadilan Negeri Bekasi terus berlangsung, namun kita tetap mengedepankan pentingnya langkah damai. Untuk itu, pada tahapan mediasi, kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini dengan menyampaikan ajaan perdamaian dengan mengajukan konsep untuk menyelenggarakan muktamar bersama dengan harapan suksesi kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sebagai organisasi keagamaan yang mulia ini dilaksanakan dengan prinsip taat azas, mempedomani anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kejujuran, dan kebenaran. Namun, sayang sekali, ajaan dan konsep damai ini ditolak dengan tegas oleh pihak tergugat. Oleh karena itu, proses hukum terus berlanjut dan saat ini sampai pada tahap pemeriksaan para saksi. Bapak, Ibu, keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji yang berbahagia, demikianlah perkembangan proses hukum yang dapat saya laporkan dalam kesempatan ini. Untuk itu, agar seluruh pengurus wilayah dan pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia beserta jajarannya dan di seluruh tanah air tetap menjaga konsistensi dalam memberikan dukungan dan doanya atas perjuangan ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas komitmen yang telah Bapak Ibu sampaikan dan nyatakan selama ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum menutup kata sambutan ini, saya mengingatkan dan menekankan kembali bahwa semangat dalam langkah hukum ini bukan sedang memperebutkan kalah dan menang. Sebab jika semangatnya hanya memperebutkan kalah dan menang, siapapun dapat terseret dalam aneka rekayasa yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran dan kepatutan yang harus kita junjung tinggi. Dalam hal ini kita sedang berjuang menegakkan kebenaran. Dan untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk mengedepankan kejujuran dan mencari ridha Allah dalam memberikan kesaksian di pengadilan. Kita yakin hanya kebenaran dan kejujuran yang akan membawa kebaikan dan kedamaian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, "Alaikum bisyidqi, fa inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati." Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Di akhir sambutan ini, saya beserta jajaran pengurus pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia hasil Muktamar 7 Surabaya tahun 2021 yang korum dihadiri secara langsung oleh 28 pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia se-Indonesia dan 365 pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sesuai mandat dan hadir secara online yang dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dengan penyampaian kata sambutan yang diwajibkan oleh Wakil Menteri Agama Bapak Dr. Haji Zainud Tauhid Saadi MSI. Untuk itu, kami meminta agar para haji dan hajah untuk terus memperbaiki akhlak, ibadah, dan amaliyah agar kebermanfaatan kita sejalan dengan cita-cita berdirinya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 22 Maret 1940 guna mendukung terciptanya lingkungan dan suasana kehidupan yang kondusif untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang bersatu, adil dan makmur dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan memperingati
hari lahir ke-36 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tahun 1447 Hijriah bertepatan tahun 2026 Masehi ini. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan pertolongannya kepada kita semua dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada umat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dirgahayu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.